Halo, perkenalkan, nama saya Keva Angel Rerong Ramba dengan NIM 21013AF. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang asam nukleat. Baiklah, kita langsung masuk saja ke dalam materi. Sejarah asam nukleat. Asam nukleat pertama kali ditemukan pada tahun 1868 oleh ahli biokimia yang bernama Friedrich Miescher. Setelah itu, Albert Korsel, ahli biokimia juga dari Jerman, menemukan protein pada asam nukleat dan mengisolasi 2 puri dan 3 pirimidin tahun 1880. Albert menemukan asam nukleat yang tersusun oleh satu gugus gula, gugus basa, dan gugus fosfat. Apa sih itu asam nukleat? Asam nukleat terdapat dalam sebuah sel dan mempunyai peran penting dalam biosintesisnya, yang dimana asam nukleat terdiri dari 2 jenis, yaitu DNA dan RNA. Asam nukleat biasanya terikat pada protein yang bersifat basa atau istilahnya biasa disebut nukleoprotein. Molekul asam nukleat merupakan suatu polimer dengan monomernya berupa nukleotida. Jadi sama seperti protein. Kalau protein monomernya itu asam amino. Protein biasa juga disebut dengan polimer. Begitu juga dengan asam nukleat. Biasa disebut suatu polimer dengan monomernya berupa nukleotida. Selanjutnya itu struktur nukleotida. Nukleotida terdiri dari 3 satuan. Yang pertama struktur basa nitrogen, yang kedua gula ribosa atau deoksiribosa, yang dimana itu ada gula ribosa untuk RNA, deoksiribosa untuk DNA. Terus yang ketiga adalah gugus fosfatnya. Nukleotida terdiri atas nukleosida yang mengikat asam fosfat. Nukleosida terdiri atas pentosa yang mengikat suatu basa, yaitu derivat atau turunan basa purin sama pirimidin. Selanjutnya perbedaan struktur gula DNA dan RNA. DNA, D berarti deoksi, kehilangan oksigen. Kemudian ribosa di C nomor 2 ada gugus OH. Deoksiribosa D itu namanya kehilangan oksigen, berarti kehilangan satu atom oksigen. Terus OH-nya ini menghilang dan menjadi H. Jadinya itu 2 deoksiribosa. Kenapa 2? Karena nomor 2 ini yang kehilangan oksigen. DNA umumnya terdapat pada inti sel, di luar pada kloroplas atau mitokondria. DNA terdiri dari 2 utas benang, yaitu polinukleotida yang saling berpilin atau double helix. Basa DNA untuk keturunan purin ada adenin dan guanin, pirimidin, sitosin, dan timin. Yang tidak ada itu urasin, karena urasin berada pada turunan RNA. Struktur DNA yaitu double helix seperti tangga berputar. Pada DNA deoksiribonukleasid yang warna biru itu rantai induknya berupa gula sama fosfat. Kalau yang di tengah warna-warni itu basa nitrogennya yang berpasangan. Pasangan basa pada DNA yang tadi saya bilang, adenin berpasangan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin. Kenapa mereka berpasangan? Jadi kalau adenin sama timin itu berpasangan, masing-masing bisa berikatan dengan 2 ikatan hidrogen, sedangkan guanin sama sitosin itu dia bisa 3 ikatan hidrogen. Selanjutnya masuk di RNA. RNA itu benang tunggal yang terdiri dari gula ribosa, fosfat, dan basa. Jadi kalau RNA itu double helix, kalau RNA tunggal. Basa RNA turunan purin ada adenin dan guanin, sedangkan pirimidin ada sitosin dan urasil. Di sini dia tidak ada timin. Bedanya di sini RNA dan DNA adalah gulanya. Gulanya DNA itu deoksiribosa, RNA itu ribosa. Selanjutnya basa nitrogen. Kalau RNA itu di turunan pirimidin, sitosin, dan urasil. Kalau DNA sitosin dan timin. Pasangan adenin itu dengan urasil, kemudian sitosin dengan guanin. Selanjutnya struktur dari RNA berupa satu utas. Jadi basa nitrogennya itu ada di luar, G, C, U, A, C, G, dan seterusnya. Sebelahnya ada istilah namanya kodon.
Codon itu urutan bahasa yang digunakan untuk memanggil asam amino. 3 urutan bahasa nitrogen yaitu GCO pada kodon 1, UCG pada kodon 2, dan seterusnya. Terus di sebelahnya itu ada struktur kimianya. Pasangan bahasa struktur kimia dari RNA. Guanin berpasangan dengan sitosin yang mempunyai 3 ikatan hidrogen. Terus ada adenosin dengan urasil 2 ikatan hidrogen. Selanjutnya jenis RNA. Jenis RNA ada 3, mRNA yaitu RNA messenger yang fungsinya membawa kode genetik dalam bentuk kodon dari 3 urutan basa yang digunakan untuk memanggil asam amino. Terus kedua rRNA atau RNA ribosom sebagai penyusun ribosom. Terakhir ketiga tRNA atau RNA transport berfungsi mengikat atau membawa asam amino untuk disintesis menjadi polipeptida. Itulah tadi penjelasan tentang asam amino. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.